come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Ketua Dewan Dosen dan Wisudawan akan memasuki ruangan. Dimohon segenap undangan dan hadirin untuk bangkit berdiri. Senat Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya memasuki ruang wisuda. Hadirin sekalian untuk tetap berdiri.
Sebab itu, pada hari ini kita akan bersama-sama menaikkan puji syukur kita melalui pujian dan penyembahan. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum doa pembukaan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada itu semuanya karena anugerah Tuhan. Itu bukan kuat dan gagah kita, tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus makin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu, karena anugerahmu hari ini ada. Kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya bersyukur kepada Tuhan. Glory, glory Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Glory, glory Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama katakan, ku bawa hatiku. Amin.
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin berkurang. Katakan lagi, ku bawa hatiku. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena hari ini bisa ada karena kemurahan Tuhan. Kalau kami bisa tegak seperti sekarang karena Tuhan yang menopang. Dan kami tahu kebenaran firman Tuhan adalah panglima dalam hidup kami, akan menerangi seluruh perjalanan hidup kami. Dan khususnya kami yang terpanggil menjadi hamba-hamba Tuhan dan para wisudawan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan yang harus kami perhatikan. Jamalah kami semuanya, dan biarlah Roh Kudus menolong kami memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Orasi ilmiah akan disampaikan oleh Dr. Randes Petrus Ferianto Setia Dharma, Doctor of Theology. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita patut bersukacita pada hari ini oleh karena kita telah ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama mengucap syukur atas diwisudanya sejumlah saudara-saudara yang telah dengan tekun belajar di STAS ini.
Saya perlu menyampaikan terlebih dahulu yang saya hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Gereja Pantai Kosta Bibit Sawahan, Tim Penggembalaan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan, Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, dan seluruh mahasiswa, keluarga dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan orasi ilmiah, saya menyampaikan sedikit disclaimer. Oleh karena orasi ilmiah pada umumnya diakhiri dengan begitu banyak daftar kepustakaan, tetapi saya mau seperti Kaleb. Kaleb diberi kesempatan oleh Yosua untuk menaklukkan gunung, dan Kaleb memberikan kesempatan kepada Otniel untuk kemudian merebut kota Kiryat Sefer. Jadi saya menyampaikan orasi ilmiah, tapi masalah penelitian lebih lanjut saya serahkan kepada mahasiswa yang masih sedang belajar. Jadi apabila dibutuhkan daftar kepustakaan silakan dicari. Itu namanya dari Kaleb memberi kesempatan kepada Otniel. Nah, dan disclaimer yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, walaupun temanya adalah tantangan akhir zaman, tetapi saya memahami waktu yang sangat singkat sehingga saya hanya memilih salah satu bagian saja dari tantangan akhir zaman, dan ternyata sambutan daripada Bapak Gembala di tempat ini jauh lebih lengkap dari orasi ilmiah saya. Puji Tuhan, pastorpreneurship, tantangan baru di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bersamaan dengan adanya kemajuan yang amat pesat di bidang teknologi, bersama-sama kita ketahui cara kita sebagai umat manusia berperilaku itu juga mengalami banyak perubahan yang sangat drastis. Termasuk ya dalam perilaku ekonomi masyarakat kita. Berbagai cara memasarkan produk yang tadinya itu mau tidak mau hanya secara onsite, membuka warung dan selanjutnya. Nah, tetapi kini sudah bisa secara online, secara daring. Nah, oleh sebab itu kita patut mengucap syukur atas adanya perubahan ini, oleh karena menjadi kesempatan, menjadi peluang yang semakin luas bagi orang-orang yang mau berkiprah di dalam bisnis juga di dalam pelayanan. Karena perubahan ini mau tidak mau, suka tidak suka juga telah berdampak terhadap pelayanan gereja Tuhan. Gereja tidak dapat lagi melayani dengan cara yang lama. Itu berarti bahwa berbagai bentuk pelayanan gereja telah mengalami disrupsi. Dan kalau tidak diantisipasi dengan baik, maka pelayanan gereja juga sedikit lambat atau cepat akan mengalami pengguguran. Bertambah lama, akan bertambah merosot dan bahkan bisa habis sama sekali. Nah, pelayanan yang di gereja yang begitu beragam dan selama ini dilayani oleh pelayan-pelayan Tuhan, baik yang berstatus sebagai aktivis gereja, dari jemaat atau rohaniwan yang terpanggil secara khusus. Nah, itu ada syaratnya, yaitu kalau gereja atau tempat di mana dia melayani betul-betul tidak bisa menunjang kesejahteraan hidupnya. Sebab dia tidak boleh menjadi beban, kata Rasul Paulus. Aku tidak mau menjadi beban. Kalau aku punya kebutuhan, maka aku harus mampu mencukupi kebutuhan kesejahteraanku sendiri. Itulah sebabnya merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Paulus, pelayanan semacam itu, pastorpreneurship dalam istilah makna yang kedua ini, itu diistilahkan dengan tent maker ministry, pelayanan pembuat tenda. Jadi Rasul Paulus memberitakan Injil Tuhan, dia tidak pernah dikatakan ingkar dari panggilan surgawi itu, nah tetapi dia tahu dia tidak boleh menjadi beban bagi jemaat-jemaat, sehingga dia bekerja bersama membuat tenda bersama dengan Aquila dan Priscilla. Nah, karena kata ini pastorpreneurship itu terdiri dari dua istilah, yaitu pastors dan entrepreneurship, maka kita perlu melihat dua hal ini masing-masing, lalu bagaimana kalau itu digabungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah pastoralia tentu berasal dari kata pastor yang berarti gembala. Nah, kata gembala itu pasti bukan hanya menunjuk kepada pemeliharaan kehidupan rohani jemaat, persekutuan orang-orang percaya, ya, yang digambarkan seperti gembala yang menuntun kawanan dombanya,
Tetapi nanti juga akan kita lihat bahwa itu menunjuk kepada semua pemimpin di mana dia harus membawa pengikut kepada kehidupan yang lebih sejahtera. Sehingga apa, kita perlu melihat konteks Alkitabnya supaya kita tidak nanti pro kontra, saya setuju Pak kalau hamba Tuhan itu sambil bekerja berentrepreneurship, atau saya tidak setuju Pak. Setuju tidak setuju, kita harus back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Hari ini saya bersuka cita karena salah satu teman saya ketika saya melayani remaja di tempat ini, Bapak Awal Sudiono, ikut di wisuda. Ya, saya kaget sekali karena berarti usia 58 ya, 55 wisuda S1. Wah, itu belajarnya luar biasa ya. Mestinya sudah MA ya, mahasiswa abadi. Jadi tapi ya enggak apa-apa, nanti setelah STH baru MA MTH ya. Puji Tuhan. Saudara Awal yang mengakhiri studinya. Karena namanya Awal jadi enggak habis-habis ya. Mestinya awal dan akhir. Oke, kita melihat konteks Alkitab dulu ya. Terdapat sejumlah bagian dalam Alkitab yang berbicara tentang penggembalaan. Raja itu sebagai pemimpin politik yang menjadi gembala bagi rakyatnya. 2 Samuel 5 ayat 2. Para imam, pimpinan keagamaan yang melayani umat. Yeremia 2 ayat 8 disebutkan gembala. Pemimpin-pemimpin di bidang bisnis itu ada Abraham, ada Isa, ada Yakub, punya budak-budak, ya, punya ternak-ternak, ya, punya perusahaan yang besar. Sampai kepada Isa juga dikatakan ia makin lama makin kaya, bahkan menjadi sangat kaya oleh karena Tuhan memberkati dia. Nah, ada penggembalaan di marketplace dan juga para pengajar yang sedang mengajar para murid, para dosen yang mengajar para mahasiswa. Dalam perjanjian lama dinyatakan bahwa Tuhan Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub itu adalah gembala atas umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Pernyataan Tuhan adalah gembala itu berasal dari dua sisi. Yang pertama pernyataan umat bahwa Tuhan adalah gembalaku, pernyataan manusia Tuhan adalah gembala hidupnya, dan yang kedua adalah pernyataan Tuhan sendiri. Dan ini adalah dua pilar dalam teologi yang harus kita pertahankan, bahwa kita mengenal Allah dan segala konsep, segala prinsip-prinsip dalam kehidupan di alam semesta ini dengan dua pilar itu, pewahyuan dari Allah tetapi juga pernyataan manusia yang mengalaminya. Nah, mari kita akan melihat beberapa ciri dan cara Tuhan menggembalakan umatnya. Pertama, pernyataan Daud dalam Mazmur 23 yang telah kita hafal oleh karena ada lagu-lagu yang digubah untuk itu. Di situ dinyatakan Tuhan itu tidak membiarkan kawan dombanya kekurangan. Dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Dan di masa seperti ini, penggembalaan seperti ini menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan tidak mudah. Oleh karena umat Tuhan sangat terbuka sekarang. Sangat terbuka untuk apa? Mengecek kembali dari mana hamba Tuhan itu menyampaikan renungan khotbahnya. Kan beberapa waktu yang lalu ada satu jemaat di sebuah gereja yang begitu kecewa. Mengapa? Karena ketika dia mendengar hamba Tuhannya, dia tidak yakin. Bagaimana kali ini hamba Tuhan ini yang biasanya kalimatnya sederhana menjadi begitu bagus dan rapi. Dan kemudian jemaat ini mengecek di internetnya, oh ternyata di situ sudah ada khotbah itu dengan semua garis besarnya. Jadi rupanya hamba Tuhan ini tidak punya waktu untuk menggali di bawah inspirasi Roh Kudus langsung, tetapi coba mencari-cari dan akhirnya gampang sekali mendapatkannya di internet. Apalagi dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan yang sekarang mudah sekali. Saudara-saudara mahasiswa yang mau membuat tugas mudah sekali, ya kan? Apakah karya Roh Kudus, ketik saja what is the work of the Holy Spirit, itu di chat GPT itu keluar semuanya. Lalu sampaikan kepada dosen. Tapi di tempat kami tidak. Tempat kami begitu dia pakai artificial intelligence tanpa dimasak ulang. Ya. Tapi mentah-mentahan seperti itu, maka langsung kami beri nilai yang buruk. Dia boleh mencari pembanding dari situ, tapi dia harus merefresh kembali, memparaphrase kembali, mengkalimatkan ulang dengan kalimatnya sendiri. Jadi jangan heran para mahasiswa, kalau dosen menemui mahasiswa S1, kalimatnya seperti doktor, maka langsung kita punya kepekaan, kecurigaan. Tidak mungkin anak S1 kalimatnya bisa begitu kecuali mujizat terjadi. Tapi seringkali itu karena copy paste.
Nah, itulah sebabnya maka penggembalaan masa kini harus memberikan tadi itu rumput yang hijau, air yang tenang. Dan kita dituntun, kata Daud, di jalan yang benar. Kita dilindungi, ya, kita dijadikan domba gembalaannya, bahkan memberikan ketenangan sekalipun lewat lembah kekelaman. Itu tugas gembala. Gembala tidak membuat jemaatnya, jemaat yang dilayaninya ketakutan, ada dalam kecemasan, tapi justru ketenangan. Kedua, pernyataan nabi-nabi, misalnya Yesaya 40 ayat yang ke-11. Yesaya menyatakan bahwa Tuhan menghimpun domba-dombanya dengan tangannya dan anak-anak domba di pangkunya. Setiap kali saya melihat ada anak domba, gambar anak domba yang dipangku oleh gembala. Ya, gambar Yesus memangku anak domba. Saudara tahu siapa nama anak domba yang dipangku itu? Namanya adalah Petrus Ferianto Setiadharma. Jadi saya selalu merasa diri saya adalah domba yang dipangku oleh Tuhan. Dan setiap orang harus merasa seperti itu. Setiap jemaat harus merasa seperti itu. Akulah domba yang dipangku, yang ada dalam lindungan, keamanan di dalam pelukan sang gembala. Induk-induk domba dituntun dengan hati-hati. Bahasa Inggris katakan gunakan istilah gently lead. Dipimpin dengan gently, dengan gentleman, dengan hati-hati. Sedangkan Yeremia pasal 3 ayat 15 menyatakan Tuhan akan mengangkat gembala. Jadi gembala tidak mengangkat dirinya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang mengangkat gembala untuk bisa menggembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Para gembala dan saudara-saudara yang diwisuda yang akan terjun dalam pelayanan, seberapa banyak pun domba yang saudara akan gembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. With knowledge and understanding. Yang ketiga, pernyataan Tuhan dalam Yesaya lebih tegas lagi dengan menyatakan bahwa Tuhan itu mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, menguatkan yang sakit, melindungi yang gemuk dan kuat. Kita khawatir kalau gembala-gembala yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, pemimpin yang ada, justru berbalik, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Dan pada zaman Yesaya itu terjadi. Sehingga Tuhan katakan, aku akan menggembalakan sendiri domba-dombaku. Oleh karena gembala itu tidak bertanggung jawab. Yang hilang tidak dicari. Yang tersesat tidak dibawa pulang. Yang sakit tidak dikuatkan. Yang gemuk dan kuat tidak dilindungi. Karena mari kita mau kembali kepada kebenaran firman ini. Itulah cara Tuhan menggembalakan umatnya dan kita pun harus mengikuti jejaknya. Mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, menguatkan yang sakit, melindungi yang gemuk dan kuat. Bagaimana dalam perjanjian baru, pernyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri, dialah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 dengan jelas mengajarkan, ia merupakan pintu kepada domba-domba itu sehingga mereka masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Yesus Kristus datang supaya kawanan domba mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya. Dan pengorbanan yang ia lakukan sebagai seorang gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini berbeda sama sekali dengan pemimpin-pemimpin politik yang seringkali menjadikan orang lain sebagai tameng. Orang harus mati bagi dia, pengikut harus mati bagi pemimpin. Tapi Yesus pemimpin yang harus mati bagi pengikut. Pemimpin yang harus berkorban bagi pengikut. Itulah prinsip penggembalaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-domba itu juga mengenal suaranya. Bagaimana dengan konteks keindonesiaan? Dalam konteks keindonesiaan, pastoralia harus dilakukan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Kita bisa belajar prinsip-prinsip pastoralia dari barat, tapi harus tetap dijalankan, dipraktekkan dengan kontekstual ini Indonesia. Ya. Jadi teladannya tetap Yesus Kristus, tetapi kemasannya, dalam pelaksanaannya, dalam eksekusinya, itu tidak seragam, tetapi beragam. Disesuaikan apa? Lokasi geografis, apakah kita melayani di kota atau di desa? Tentu beda pendekatannya. Saya tidak tahu saudara-saudara wisuda yang akan diwisuda apakah akan melayani di kota atau di desa. Tapi prinsipnya mana-mana Tuhan panggil. Amin. Mana-mana Tuhan panggil. Bekerja menurut panggilan, kata Bapak Pendeta Ishak Liu almarhum.
Lokasi geografis, kota atau desa, etnis, Jawa, Batak, Manado atau yang lain. Berbeda-beda. Tidak bisa satu prinsip pastoralnya digunakan yang sama. Status sosial ekonomi, apakah ini orang yang berada atau orang yang sederhana, orang yang berpendidikan tinggi atau tidak. Bagaimana dengan usia, apakah termasuk kelompok baby boomers, kelompok milenial, kelompok Gen Z, generasi Z. Kedewasaan imannya bagaimana? Dalam pengalaman saya menolong jemaat, selalu saja yang minta sesuatu, Pak, tolong Bapak datang ke rumah mendoakan. Oke. Tapi ada yang berkata, Pak, Bapak berdoa saja di rumah Bapak untuk kami. Macam-macam. Oleh karena tingkat kedewasaannya tidak sama. Tingkat kedewasaan iman tidak sama. Ada jemaat yang kalau sampai tidak tangan Pak Gembala ada di atas kepalanya, tidak mantap. Ya, tidak mantap. Sampai kepada penguburan jenazah. Beberapa kali saya layani tutup peti karena jenazah tidak bisa menutup petinya sendiri. Kadang-kadang saya melayani pemberangkatan jenazah karena jenazahnya juga tidak bisa berangkat sendiri. Jadi saya mesti doakan. Nah, kemudian saudara selalu begitu. Bapak karena Bapak yang kenal dari dulu ya. Pemberkatan nikah juga begitu sama. Jadi ada tingkat kedewasaan iman yang harus kita layani sesuai keberadaan mereka. Sebab melayani itu berarti memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari jemaat sesuai konteksnya. Nah, pelayanan pastoralia khususnya di akhir zaman ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan iman dan rohani. Melainkan juga bersifat holistik, menyangkut seluruh aspek kehidupan, termasuk kesejahteraan di bidang ekonomi. Contoh penggembalaan di gereja kami seusai ibadah lansia yang jumlahnya 700 orang, maka mereka harus ke ruang sebelah bagi yang membutuhkan cek gula, tensi, trigliserid, asam urat, sampai segitunya. Kita tidak cuma ayo datang, kita doakan selesai, karena mereka tidak punya alat itu. Kalau mereka pergi, kadang-kadang tempat untuk begitu terlalu jauh, jadi kita yang mendatangkan untuk tes-tes itu. Selanjutnya tentu kita akan beritahukan kepadanya apa yang harus dilakukan. Bersifat holistik, termasuk kesejahteraan di bidang ekonomi. Apa yang Yesus katakan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, yaitu melaksanakan misi Allah. Mencelikan mata yang buta, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, ya, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah sebabnya gereja di akhir zaman ini harus banyak berkiprah di bidang pelayanan rohani, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pengembangan komunitas jemaat, dan masyarakat di sekitarnya. Gereja ada untuk menjadi berkat juga bagi lingkungannya. Dengan kata lain, gereja hadir menghadirkan shalom bagi semua orang, dan hal tersebut banyak berkaitan dengan apa yang kini disebut dengan entrepreneurship. Nah, oleh sebab itu sekarang kita ke bagian yang kedua, entrepreneurship. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan entrepreneur sebagai seseorang yang memiliki bakat dan pandai, cekatan dalam mengenali produk baru, memasarkannya, mengatur permodalan operasinya. Secara umum entrepreneurship berarti apa? Suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas, dua pilar itu tadi, dalam menciptakan sesuatu yang berbeda, juga memiliki nilai setelah mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai risiko serta ketidakpastian demi mencapai suatu keuntungan dan pertumbuhan. Risiko tinggi, high risk high gain, risiko tinggi tapi pendapatan juga akan besar. Sehingga apa, melalui entrepreneurship ini ada banyak manfaat. Yang pertama, memberikan peluang untuk mengendalikan nasib sendiri. Ada orang berkata, enak ya kalau kerja sendiri, katanya bisa bangun siang. Siapa bilang? Orang yang bekerja sendiri, wirausaha, saudara-saudara justru bangunnya lebih pagi. Karena dia harus berkompetisi, berlari-lari. Ya. Jadi berlomba, berpacu dengan waktu. Kompetisinya sangat ketat. Tetapi seringkali maaf, itu tidak masuk dalam pelayanan. Satu kali saya berkunjung kepada seorang hamba Tuhan, saya tidak bermaksud menghakimi, tapi saya berkunjung, memang saya berkunjungnya dolan karena dekat begitu, berkunjung kurang lebih jam 6:30.
Lalu diberitahu, oh Bapak masih tidur. Oke. Jadi setelah doa pendetanya tidur lagi. Jemaatnya setelah doa pagi langsung ke kantor, ke toko. Siapa lebih rajin? Siapa lebih semangat? Ya jangan sampai hamba-hamba Tuhan setelah doa pagi, lalu silakan jemaat bekerjalah dan aku akan tidur kembali. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memberikan peluang mengendalikan nasib sendiri. Melakukan perubahan, ada perubahan. Gereja tidak boleh anti dengan perubahan. Ada hal yang harus tetap, yaitu the unchanging word. Firman yang tidak berubah, yang harus disampaikan dalam the changing world. Dalam dunia yang selalu berubah. Firmannya tidak berubah, yes. Yesusnya tidak berubah, yes. Tapi kemasannya, cara menyampaikannya, mengkomunikasikannya harus berubah. Lalu peluang dalam apa? Mencapai potensi sepenuhnya. Dipacu semaksimal mungkin. Bagaimana dengan pelayanan-pelayanan di gereja kita? Apakah sudah semaksimal mungkin? Meraih keuntungan tanpa batas. Berperan dalam masyarakat, mendapatkan pengakuan atas usahanya. Lalu memberikan peluang melakukan sesuatu yang disukai. Serta senang dalam mengerjakannya. Bergairah, bersemangat, antusias. Saya senang sebab salah satu staf dari STAS ini WA ke saya yang selama ini menjadi penghubung. Siapa? Ibu Des. Nah itu lalu disebutkan di situ an enthusiastic women katanya. Wah luar biasa. Perempuan yang antusias dan memang dia gemuk jadi antusias untuk makan dan juga antusias untuk kerja. Ya luar biasa. Antusias, selalu bersemangat. Tidak pernah tidak bersemangat. Nah sekarang bagaimana kalau kedua hal itu digabungkan? Pastors dan entrepreneurship. Kalau itu digabungkan maka pertama kemandirian. Jemaat mampu membangun iman dan kerohaniannya tanpa banyak bergantung kepada hamba Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan lalu kehilangan pekerjaan. Tidak, hamba Tuhan mengarahkan jemaat itu lebih kepada directly to God. Kamu bisa berdoa langsung kepada Tuhan, ini saya ajarkan. Jadi jangan kalau bukan saya yang berdoa kamu tidak bisa. Oh tidak, ayo saya ajarkan kamu berdoa. Saya ajarkan kamu belajar Alkitab. Ya, ini saya ajarkan caranya. Kalau kamu mau menyampaikan firman, ini saya ajarkan metode hermeneutik secara sederhana untuk jemaat. Sehingga mereka mandiri. Mereka memiliki gembala yang mendewasakan mereka. Bukan yang selalu bergantung kepada gembala. Maaf, seperti seorang ibu yang ingin anaknya menyusu terus pada dirinya. Tentu tidak. Ada waktunya disape. Ya, ketika jemaat itu awal-awal percaya, oke, masih kita tolong pertumbuhannya, tapi setelah itu you have to be self-supported, ya, jadi bisa mandiri. Perubahan, jemaat mampu mengalami pertobatan hingga perubahan karakter dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi kerinduan dari gembala selain supaya kita semua, jemaat dan para hamba Tuhan mengalami perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karunia roh, ini bicara apa? Potensi dioptimalkan. Ya. Sehingga pelayanannya benar-benar efektif menempatkan orang di tempat yang tepat. The right man in the right place at the right time. Ini tempatnya, memang betul di sini dia. Sebab kalau kita tidak mengenali karunia roh, jemaat kita, pelayan-pelayan kita, maka kita akan selalu keliru menempatkannya. Tangan dijadikan kaki, kaki dijadikan telinga, telinga dijadikan mulut. Saudara bisa tahu hasilnya adalah monster. Tangan harus tangan, kaki harus kaki. Kita tanya dia, kalau perlu kita tes, ada tes karunia, kita tes, kita minta bantuan psikologi untuk mengetes, ada tes karunia. Bisa diketahui, oh karuniamu ini berarti kamu tempatnya di sini. Sehingga setiap orang, dia tahu potensi dirinya, dia tahu karunia roh yang dimilikinya dan dia memaksimalkannya. Pertumbuhan jemaat, jemaat mampu membawa jiwa-jiwa dari keluarga, teman dan yang lain kepada Yesus Kristus sehingga mereka memperoleh keselamatan yaitu kehidupan kekal. Ini yang disebut dengan tadi pertambahan. Orang yang punya jiwa entrepreneurship itu selalu kepada pertambahan. Orang lalu berkata, Pak yang penting kualitas ya.
Tapi kualitas yang baik selalu akan membawa kuantitas yang baik. Kuantitas memang tidak menjamin kualitas, tetapi kualitas yang bagus itu pasti akan berujung pada kuantitas yang lebih banyak. Kesaksian, jemaat menjadi berkat sebagai garam terang dimanapun mereka berada. Dalam hal apapun yang mereka lakukan. Dorong supaya jemaat benar-benar berfungsi sebagai terang dan garam. Sukacita, jemaat kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Hidup dengan selalu bersyukur, penuh sukacita. Karena dimilikinya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai gembala, tolong para wisudawan yang nanti terjun sebagai gembala tidak usah flexing. Apa namanya istilahnya ya. Begitu banyak istilah ini Pak Heno ya. Istilah-istilah yang sekarang itu pamer-pamer. Wah ini saya sudah punya mobil ini, saya sudah punya begini-begini. Ya. Tadi kita sudah menyanyi, biar aku semakin berkurang, Yesus Kristus semakin bertambah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah dalam pengertian yang kedua, ini bagian yang terakhir. Bagaimana Pak entrepreneurship itu? Yang pertama, bahwa hamba Tuhan apabila memang tempat di mana dia melayani, dia tidak bisa mencukupi kesejahteraannya, maka dia tidak boleh menjadi beban bagi tempat itu. Melainkan dia mengusahakan income sendiri dengan apa? Dengan tadi. Jadi dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di daerah gereja, sekitar gereja. Yang mungkin menjadi milik gereja. Sehingga kesejahteraannya tertolong. Kemudian yang kedua, mampu menolong meningkatkan perekonomian jemaat. Beberapa jemaat kalau hanya hamba Tuhannya, pengetahuannya hanya teologi, ketika jemaat datang tentu didoakan. Dan kita percaya doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetapi it's not enough. Itu tidak cukup. Kita bisa bertanya, apa kemampuanmu? Oh saya bisa tata boga, saya bisa tata busana. Oke, kalau kamu bisa tata busana, kemana kamu jual hasil produk jahitanmu? Kamu menjahit. Saya tidak tahu Pak. Oke, saya hamba Tuhan. Tapi saya tahu caranya. Nah, sehingga ketika hamba Tuhan ini dilengkapi dengan kemampuan berentrepreneurship, dia bisa menolong jemaatnya. Nah, dengan jemaatnya ditolong untuk mungkin cara menjualnya. Nah, kemudian dia mendapatkan keuntungan besar. Tentu berdampak kepada perekonomian dia sendiri, kesejahteraannya. Dan itu pasti akan berdampak juga kepada kesejahteraan hamba Tuhan itu sendiri. Jadi hamba Tuhan yang berentrepreneurship dengan tent maker ini adalah tantangan di akhir zaman. Dan bukan itu saja, bahkan punya tantangan untuk warga sekitar yang juga dibina UMKM yang ada di sekitar gereja. Siapa? Oh ini pemimpin gereja ini ngerti bagaimana mengembangkan UMKM. Tahu caranya. Dan kami merasa terberkati. Kami punya sampah kami buang sembarangan. Tapi oleh pihak gereja ternyata dibuka bank sampah. Sampah bisa di store, kami dapat uang. Kami bisa belikan anak kami sepatu baru. Di mana biasanya kalau beli sepatu kanan dan kiri tidak sama. Betul ya? Kalau Bapak Ibu beli sepatu kanan dan kiri tidak sama. Ya. Jadi mereka senang karena bisa beli sepatu yang kanan dan kirinya tidak sama. Sepatu baru untuk anak-anak sekolah. Luar biasa. Gereja menjadi berkat. Nah oleh sebab itu jemaat di akhir zaman tidak boleh bersikap seperti jemaat di Tesalonika yang tidak mau bekerja setelah memperoleh pengetahuan tentang nubuat kedatangan Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhan mau datang. Lalu jemaat Tesalonika, ya kalau gitu saya santai-santai saja. Saya tak perlu bekerja. Dan Rasul Paulus menegurnya dengan berkata, kamu tidak bekerja, jangan makan. Justru sebaliknya hamba Tuhan dan jemaat perlu didorong. Bekerja lebih keras, lebih cerdas, tuntas, ikhlas. Dan di samping itu tetap hidup dalam kekudusan. Kesiapsediaan menantikan hari yang mulia. Di mana semua orang percaya benar-benar lahir baru. Mengalami kebangkitan dari orang mati. Pengangkatan untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di angkasa. Biarlah kiranya STAS semakin dipakai oleh Tuhan. Seluruh wisudawan dipakai oleh Tuhan dimanapun berada. Dan para mahasiswa yang masih dan terus sedang belajar menuntut ilmu. Minta selalu inspirasi pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya kita semua disertai, diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Doa peneguhan oleh Dr. Melianus Liunesi,
Magister Misiologi. Syukur terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat pertolongan pengasihan-Mu kepada kami anak-anak-Mu Bapa. Sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu siang hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu jauh-jauh dari Semarang untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Dan biar lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, kami semua diteguhkan, dikuatkan Bapa. Sehingga kami tahu apa yang kami harus lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berkati kami anak-anak yang hadir saat ini Bapa. Dan berkati setiap mahasiswi kami Bapa. Yang wisuda sekarang ini Bapa. Wisudawan dan wisudawati, kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus Kristus. Supaya lewat wisuda ini mereka tahu tepat bahwa Engkau memberkati mereka sehingga mereka berhasil. Kami berdoa dan mengucap terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya dengan menyanyikan 2 lagu dengan judul Himnes Tas dan Utuslah Aku yang akan dipimpin oleh Coach David Hari. Dari
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, waktu yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Acara kita akan segera dilanjutkan dengan prosesi wisuda. Demi ketertiban acara, kami mohon para keluarga wisudawan atau yang lain tidak diperkenankan untuk mengambil foto maupun merekam video. Dokumentasi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh panitia. Baik, sidang senat terbuka wisuda ke-17 akan dibuka oleh Ketua STAS. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan SK wisuda oleh Bapak Rudi Hartono, Master of Art, Magister Theology. Wisudawan dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu undangan yang dikasihi Tuhan dan juga wisudawan yang dikasihi Tuhan, selamat untuk Ibu Bapak semuanya dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya. Saya akan membacakan surat keputusan dari Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, Bapak Dr. Ishak Surya, Master of Art, Magister Theology. SK nomor 008 garing STAS garing SK garing Romawi 9 2023 tentang pelantikan dan penetapan wisuda program Strata 1 Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Menimbang dan memperhatikan 1. Surat keputusan nomor 02.1 garing SK garing STAS garing AK garing S1 garing Romawi 5 2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal pengangkatan Dewan Penguji Sidang Tertutup Ujian Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. 2. Surat keputusan nomor 02.2 garing SK garing STAS garing AK garing S1 garing Romawi 5 garing 2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal pengangkatan Dewan Penguji Sidang Tertutup Ujian Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. 3. Surat keputusan nomor 010 garing SK garing STAS garing AK garing S1 garing Romawi 8 garing 2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal pengangkatan Dewan Penguji Sidang Tertutup Ujian Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. 4. Surat keputusan nomor 025 garing SK garing STAS garing AK garing S1 garing Romawi 5 garing 2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal yudisium ujian sidang tertutup Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. 5. Surat keputusan nomor 003 garing SK garing STAS garing AK garing S1 garing Romawi 9 garing 2023 tanggal 4 September 2023 perihal yudisium ujian sidang tertutup Sarjana Teologi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Memutuskan dan menetapkan 1. Melantik dan mewisuda nama-nama pada lampiran surat keputusan ini untuk memperoleh gelar Sarjana Teologi atau STH. 2. Kepadanya diberikan gelar tersebut di atas dengan segala hak, kehormatan, dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Bila di kemudian hari terdapat
terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya. Melan Angelina Pasya, sarjana teologi, dengan judul skripsi, tinjauan teologis tentang praktek inner healing yang dipopulerkan oleh Agnes Sanford terhadap orang Kristen masa kini. Dua, Oktaviarti Kusumaning Tias, sarjana teologi, dengan judul skripsi Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak berdasarkan tokoh-tokoh Alkitab dan penerapannya terhadap generasi Z di GBI Great Miracle Kediri. Tiga, Yabes Manafe, sarjana teologi, dengan judul skripsi Perceraian menurut Injil Matius pasal 19 ayat 1-12 dan implementasinya terhadap keluarga Kristen masa kini. Empat, Elsa Merlina Tatiorim, sarjana teologi, dengan judul skripsi Penggunaan alat peraga dalam mengajar untuk meningkatkan kreativitas anak sekolah minggu di GPPS Sawahan Surabaya secara daring. 5. Salomi Tamuina, sarjana teologi, dengan judul skripsi Toxic Relationship dalam pacaran menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan implikasinya terhadap pergaulan pemuda remaja Kristen di kota Waingapu, Sumba Timur. 6. Irmawati Adu, sarjana teologi, dengan judul skripsi Prinsip-prinsip pendampingan orang tua berdasarkan Mazmur pasal 73 ayat 26-28 sebagai pembelajaran penggembalaan lansia Panti Werda Usia Anugerah Surabaya. 7. Awal Sudiono, sarjana teologi, dengan judul skripsi Tinjauan teologis berkhotbah ekspositori menurut 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan implementasinya terhadap penyampaian firman Tuhan di ibadah raya Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, Jemaat Sawahan Surabaya. 8. Shirley Ocean Ponto, sarjana teologi, dengan judul skripsi Problematika Rumah Tangga menurut Efesus pasal 6 ayat 1-4 dan implikasinya pada psikologis anak Gensi di Gereja Injili Indonesia Hok Imtong, Surabaya. 9. Sri Kustiani, sarjana teologi, judul skripsi Istri sebagai tulang punggung dalam keluarga berdasarkan 1 Samuel pasal 25 dan implikasinya terhadap kaum ibu di GPPS Jemaat Sawahan Surabaya. 10. Ernst Andreas Ratupa, sarjana teologi, dengan judul skripsi Tinjauan teologis tentang hamba Tuhan menurut Bilangan 14 ayat 2-4 dan implikasinya terhadap kepemimpinan pelayan Tuhan di Gereja Betani Agape Kenjeran, Surabaya. 11. Randy Eros Tumaho, sarjana teologi, dengan judul skripsi Mentoring Rasul Paulus kepada Timotius menurut 1 Timotius pasal 4 ayat 12-14 terhadap regenerasi kepemimpinan di GPPS Jemaat Sawahan Surabaya. 12. Yogi Octavianus, sarjana teologi, dengan judul skripsi Tinjauan teologis gereja mula-mula berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2
ayat 42 sampai 44 terhadap ibadah kontemporer di Youth Community GPPS Jemaat Sawahan Surabaya. 13 Yehuda Setia Sanjaya, sarjana teologi, dengan judul skripsi Tinjauan Teologis Ajaran Menyimpang para Pengkhotbah berdasarkan 1 Timotius pasal 4 ayat 16 dan implikasinya terhadap pertumbuhan rohani Jemaat Gereja Bethel Indonesia. Selanjutnya, Asaria Silalahi, sarjana teologi, dengan judul skripsi Tinjauan Historis Teologis tentang Keilahian Yesus sebelum Konsili Nisea pertama dan implikasinya terhadap penginjilan masa kini, in absentia. Ditetapkan di Surabaya tanggal 4 September 2023. Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, Dr. Ishak Surya, Master of Art, Magister Theology, Ketua STAS. Para hadirin dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan mereka bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan, bisa berhasil dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa bagi mereka. Saudara, kita angkat tangan kita ke arah mereka. Kita akan berdoa buat mereka. Saya akan memimpin dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah membuat mereka berhasil di dunia pendidikan. Tetapi di luar, kami butuh pertolongan Tuhan lagi. Hari ini kami semua yang hadir mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan untuk anak-anak kami ini semua. Tuhan Yesus, tolong Tuhan semua yang ada. Tuhan pimpin hidupnya, Tuhan berkati hidupnya. Tuhan tolong Tuhan. Beri kuasa-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Beri kuasa-Mu untuk melayani Tuhan. Beri kuasa-Mu untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Pakai dia Tuhan di dalam semua yang dikerjakannya. Tuhan-Mu pakai dia menurut panggilan-Mu. Mungkin di dalam pengembalaan, penginjilan, atau di bidang yang lain yang Tuhan lakukan buat mereka. Kami berdoa Tuhan, ya haleluya, 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 haleluya. Anak-anakku ke ladang Tuhan, melepas engkau, pergilah dengan kuasa Tuhan, pergilah dengan kepenuhan firman Tuhan, pergilah dengan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Saudara pergi dengan membawa kuasa nama Yesus Kristus, firman kebenaran. Saudara bisa melakukan kehendak Tuhan. Saudara jangan takut karena Tuhan menyertai saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengucapkan janji wisudawan yang akan dipimpin oleh Saudara Yogi Octavianus, sarjana teologi. Dilanjutkan menyanyikan lagu Himne Guru yang akan dipimpin oleh Mailan Angelina Pasia, sarjana teologi. 1. Kami berjanji akan setia dan taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus serta kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintahan Republik Indonesia. 2. Karakter Yesus Kristus dalam tingkah laku dan pelayanan kami, serta menjunjung tinggi norma-norma ilmiah
dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kami berjanji akan mencintai, menghormati, serta menjaga nama baik alma mater kami, yaitu Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. 4. Kami berjanji akan menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kemampuan kami untuk kemajuan alma mater serta nusa dan bangsa. Acara selanjutnya adalah acara pemberian penghargaan kepada para wisudawan strata 1 yang berprestasi. Penghargaan untuk program strata 1 reguler diberikan kepada Saudari Oktaviarti Kusuma Ningtyas, Sekolah Teologi. Dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya, penghargaan untuk program strata 1 reguler diberikan juga kepada Saudara Yogi Oktavianus, Sarjana Teologi. Selamat telah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Kiranya prestasi tersebut dapat mempermuliakan nama Tuhan, dan kiranya wisudawan yang tidak dipanggil juga tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Karena prestasi terbaik adalah ketika kita dapat mempertahankan iman sampai akhir dan menyenangkan hati Tuhan. Penyerahan alumni baru kepada perwakilan Ikatan Alumni STAS, penyerahan akan dilakukan oleh Bapak Suhendro, Magister Teologi, kepada Bapak Markus Santoso, Magister Teologi. Sambutan yang pertama, sambutan Pembinas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur
oleh Dr. Lucky Krispianto, Sarjana Teologi, Magister Manajemen Pendidikan. Selanjutnya, sambutan wakil wisudawan oleh Saudara Randy Eros Tumahu, Sarjana Teologi. Dipersilahkan maju ke depan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Pantekosta Bibis Sawahan, Tim Pengembalaan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Pemimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, dan seluruh mahasiswa, keluarga, dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kemurahan-Nya sehingga kami dapat menghadiri acara program wisuda Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili wisudawan dan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih kami kepada Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, kepada yayasan, seluruh dosen dan staf, serta kepada segenap donatur yang telah memfasilitasi, membimbing, dan membantu kami selama proses pendidikan di sekolah kami tercinta. Sehingga kami pada hari ini telah menyelesaikan pendidikan kami dengan baik. Doa dan harapan kami panjatkan agar seluruh pimpinan, yayasan, dosen dan staf selalu diberikan kemampuan dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya demi memajukan alma mater kami, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada segenap orang tua dan keluarga kami atas doa, dukungan, dan kerja kerasnya sehingga kami boleh menjadi wisudawan dan wisudawati pada saat pagi hari ini. Kami berdoa agar rekan-rekan pada saat ini dapat dilimpahi oleh berkat Tuhan. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang tercinta, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Kelulusan bukanlah akhir dari tujuan yang kita capai, melainkan langkah awal perjuangan kita selanjutnya dalam memenuhi panggilan Tuhan atas hidup kita. Melalui momentum wisuda ini, izinkan saya untuk mengajak setiap kita merefleksikan siapakah diri kita dan apakah status kita. Status kita adalah sebagai hamba Tuhan, tentunya harus berani untuk mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah tantangan akhir zaman yang bukanlah mudah, tetapi biarlah Roh Kuduslah yang akan memampukan setiap kita, membimbing setiap kita untuk memenuhi tugas kita di akhir zaman ini. Akhir kata, kami berdoa agar sekolah kami tercinta semakin berkembang dan semakin mencetak teolog-teolog muda dan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas tinggi bagi gereja dan bagi nusa bangsa. Kami mohon maaf apabila ada perkataan kami dan tingkah laku kami yang kurang berkenan selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin Bapak Ketua Stas untuk saya menyampaikan beberapa hal dan para hadirin yang lainnya. Saya pas atau tidak di tempat ini itu bingung ya, karena seperti saya ingat beberapa waktu yang lalu Bapak Ansen menyampaikan ada salah satu mahasiswa yang keluar masuk dari Stas, dan sampai dengan saat ini tidak diwisuda ya. Jadi pas atau tidak. Dan jujur saudara, tadi saya bergidik sekali dan bayangan saya ada di antara yang diwisuda, dan saya Stas angkatan 93. Jadi saya tertarik kepada apa yang pernah disampaikan oleh Konfusius. Belajarlah pada masa yang terlewati untuk keistimewaan pada masa mendatang. Jadi Stas itu ternyata
saya harus akui pembentukan karakter yang sebenarnya itu ketika saat saya di STAS. Jadi baptisannya Bu Tanem, tonjokannya Bu Tanem, itu ternyata dan didikan dari Bapak serta Ibu dosen, itu ternyata faktanya adalah berhasil membentuk sebuah karakter. Jika misalnya saya tidak di STAS, ketika periode 2004-2009, saya sebagai anggota DPR itu mungkin tidaklah menjadi anggota yang jujur atau yang benar, atau mungkin saya akan kena terlibat tindak pidana korupsi. Dan jika misalnya saya juga tidak ada di STAS, hari-hari juga saya berprofesi sebagai advokat, dan puji Tuhan kemarin saya mendampingi STAS untuk sebuah ujian, sebuah perkara yang akhirnya puji Tuhan terselesaikan. Itu karena memang penyertaan Tuhan. Sekali lagi itu karena penyertaan Tuhan, saya harus dampingi sepenuhnya dalam perkara STAS yang hampir berjalan 2 tahun kalau saya hitung. Dan sekali lagi oleh karena penyertaan Tuhan, perkara itu akhirnya selesai dan STAS aman, sehingga hari ini suatu hal yang luar biasa terjadi. Saya amati adik-adik saya, anak-anak saya, karena saya sudah 51 tahun, saya senang sekali, bangga sekali. Dan juga bayangan saya adalah saya ada di antara Anda semua. Seperti Pak Awal di usianya yang sekarang, ternyata di wisuda juga ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dan khususnya para wisudawan dan wisudawati, ketika tadi saya menyampaikan gagasan dari Konfusius, belajarlah pada masa yang terlewati untuk keistimewaan pada masa mendatang, akhirnya itu memang akan nyata dalam kehidupan pelayanan Anda nanti. Saya sebagai orang hukum juga berpijak pada sebuah filosofi yang menarik sekali, yaitu ecum et bonum et legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum, dan fiat justitia ruat colum, yaitu bahwa biarlah keadilan ditegakkan meskipun langit runtuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kembalikan. Terima kasih. Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Gereja Pantai Kosta Bibis Sawahan oleh Bapak Yos Hendarto Purnomo, Master of Art Magister of Business Administration. Yang kami hormati, Pembismas Kristen Kanwil Depak Jawa Timur, Pendeta Dr. Luki Krispianto, MTH, MPD, MM, tim Gembala dan Diaken GPPS Jemaat Sawahan, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Gereja Pantai Kosta Bibis Sawahan, Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya beserta staf, para hamba Tuhan dan para dosen STAS, Ketua Ikatan Alumni dan para alumni STAS, para wisudawan, wisudawati, dan segenap orang tua Jemaat GPPS Sawahan yang terkasih, para undangan serta segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya yang berbahagia. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang penuh sukacita ini, perkenankan kami atas nama Yayasan Gereja Pantai Kosta Bibis Sawahan, Surabaya menyampaikan ucapan selamat dan sukacita serta sukses kepada seluruh wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya yang telah menyelesaikan studinya program Strata 1 ke-17. Tidak lupa ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga, orang tua, para dosen, donatur, dan jemaat Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, Jemaat Sawahan, atas kesuksesan yang telah diperoleh para wisudawan dan wisudawati, karena prestasi yang mereka dapat itu tidaklah terlepas dari peran serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami yakin keberhasilan tersebut merupakan awal pelayanan pengabdian di tengah-tengah masyarakat sebagai rasa tanggung jawab terhadap kehidupan rohani
adalah berkat kasih karunia dari Tuhan Sang Pencipta. Kami mengajak seluruh wisudawan-wisudawati untuk siap menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat Kristiani khususnya dan masyarakat luas pada umumnya melalui tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita dengan menjunjung tinggi integritas, komitmen yang sepadan, dan karya nyata yang dapat dibanggakan, yang pada akhirnya memberi teladan yang membawa harum pengabdian Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mandangkan lewat karya yang nyata kita, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara-saudara demi terwujudnya harapan kita semua. Akhir kata, marilah kita dukung dan doakan agar Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya menjadi semakin maju dan berkembang, serta melalui Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati kita. Surabaya, 7 September 2023, Yayasan Gereja Pantai Kosta BB Sawahan. Sekian, terima kasih. Sambutan oleh Ketua Panitia Bapak Suhendro, Magister Teologi. Yang kami hormati Pembimas Kristen Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Pendeta Dr. Luki Krispianto, MTH, MPD, MM. Yang kami hormati para pengurus pembina Yayasan YGBPS. Yang kami hormati tim penatua dan tim diaken GBPS Jemaat Sawahan. Yang kami hormati para hamba Tuhan GBPS Jemaat Sawahan, para dosen, ketua Ikatan Alumni dan para wisudawan dan segenap orang tua wisudawan dan para undangan serta segenap sivitas akademik STAS yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan perkenanannya bahwa pagi ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan acara wisuda program Sarjana ke-17 yang istimewa dengan tema tantangan akhir zaman. Tema ini tidak hanya menjadi cerminan dari pengabdian mahasiswa STAS yang selama studi mereka, tetapi menjadi cerminan dari dunia yang terus berubah di sekitar kita. Dalam dunia yang serba cepat, tantangan yang dihadapi oleh para hamba Tuhan tidak pernah lepas dari konteks zaman yang mereka jalani. Dalam konteks akhir zaman, kita melihat berbagai fenomena dan perubahan signifikan dalam masyarakat dan gereja. Perubahan teknologi, tantangan moral, pergolakan sosial, dan serta krisis global yang sedang berlangsung. Semuanya mempengaruhi peran dan tanggung jawab para hamba Tuhan. Mereka diharapkan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kristus, memberikan arahan moral dan menjadi teladan dalam masyarakat yang mungkin semakin berubah dan terkadang tidak stabil. Dalam momen ini kita merayakan para lulusan STAS yang telah menjalani persiapan khusus untuk menghadapi tantangan ini. Mereka telah berjuang keras untuk mendapat pemahaman yang mendalam tentang teologi, moralitas, kepimpinan, dan komunikasi agar dapat membimbing dan melayani umat dengan bijaksana di masa yang penuh tantangan ini. Namun tantangan ini juga menjadi panggilan dan peluang. Semoga kalian semua menjadi hamba Tuhan yang bijaksana, penuh kasih dan penuh pengertian dalam menghadapi tantangan di akhir zaman. Dan kami mohon maaf selama terselenggaranya acara ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam doa, dana, dan kehadiran untuk merayakan pencapaian ini bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
Sambutan Ketua Stas oleh Dr. Ishak Surya, Master of Arts, Magister Theology. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Gereja Pantekosta Bibis Sawahan. Yang kami hormati tim pengembalaan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan. Yang kami hormati Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, dan seluruh mahasiswa, keluarga dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wisuda Stas kali ini bertema tantangan Allah, tantangan akhir zaman. Maksud dan tujuan tema ini adalah mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa kalian hidup di akhir zaman, di akhir dari segala sesuatu, sehingga kalian harus lebih lagi memperhatikan bagaimana harus hidup dan bagaimana melayani Tuhan dengan standar yang Tuhan berikan. Rasul Paulus berkata, perhatikanlah dirimu sendiri dan ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Para wisudawan yang kami kasihi, kalian telah menyelesaikan studi kalian di STAS, tetapi masih perlu belajar lebih banyak lagi. Secara akademis sudah selesai, tetapi secara perkuliahan belum selesai. Masih perlu belajar kepada Guru Agung kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kehidupan yang kita alami di akhir zaman ini berbeda dengan kehidupan di zaman-zaman sebelumnya. Perkembangan di dunia teknologi luar biasa pesatnya, sehingga zaman sekarang sudah berubah dari zaman teknologi informatika menjadi zaman artificial intelligence atau kepandaian buatan. AI akan mengubah banyak sistem dunia, sehingga corak dan ragam dunia berubah total. Iblis akan menghiasi dunia dengan segala keindahannya, tetapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh terpengaruh oleh keindahan dunia ini. Sistem dunia atau kosmos akan berubah, tetapi pendirian dan iman kita tidak boleh berubah, sebab kita percaya dan yakin semua ada dalam kedaulatan Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun Tuhan Yesus Kristus tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Iman kita juga harus tetap dan tidak berubah. Para wisudawan yang kami kasihi, percayakanlah dirimu sepenuh kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Roh Kudus, jangan takut hidup di akhir zaman. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dunia bergoncang dan bumi berpindah tempat sekalipun, tetapi Tuhan kita tetap. Pegangan kita kepada Tuhan itu sudah benar. Para wisudawan, jangan undur dalam pelayanan. Jangan tinggalkan Tuhan dengan mengasihi keindahan dunia ini. Dunia dan segala isinya akan lenyap. Tidak lama lagi Tuhan kita Yesus Kristus akan datang yang kedua. Marilah kita persiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus. Hari ini sesudah selesai wisuda, saudara terjun sepenuh di ladang Tuhan. Pegang firman Tuhan baik-baik, penuhlah dengan Roh Kudus. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan, melayani Tuhan itu tidak rugi, sangat menyenangkan. Hargailah panggilanmu. Hargai kedudukan selaku hamba Tuhan. Di akhir kata sambutan ini, saya mengutip sebuah lagu yang ditulis oleh seorang siswa sekolah Alkitab. Lagunya, Ku senang melayani Kristus. Ku tahu Tuhan ada. Dalam peperangan Tuhan ada. Dalam suka duka Dia juga ada. Walau iblis kata Dia tidak ada, tapi aku yakin Dia ada. Selamat melayani. Surabaya 7 September 2023. Amin.
Sebelum saya berikan kepada MC, saudara, pembimas Kristen itu Bapak Luki tadi bilang ada dalam perjalanan. Bapak Luki itu diberi rundown sama panitia 11.55. Berarti ini masih jam segini, tapi tadi saya telepon. Pak Bapak Luki itu yang jadi pembimas Kristen Jawa Timur, dia adalah alumni Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, alumni SETAS. Jadi saudara yang dari KPPS atau dari SETAS, saudara punya perwakilan ada di sana. Kemarin saya ketemu dengan beliau, bicara-bicara. Bahkan kemungkinan dia juga akan ditarik ke Jakarta untuk ada duduk di sana. Tapi saya bilang beresin dulu Jawa Timur. Jadi saudara, pembimas Kristen itu lulusan atau alumni dari SETAS. Ya. Coba mungkin kita tunggu 5 menit ya, katanya dia masih di jalan. Kalau dia bisa memberi kata sambutan mungkin sangat baik ya. Sambil kita mungkin ada nyanyian mungkin sebentar. Jadi saudara sabar, nanti saya tanya sudah sampai di mana. Tadi saya WA, dia bilang sedang OTW. Ya. Shalom. Shalom. Iya, ini mohon maaf sebelumnya karena saya dikasih rundownnya salah gitu ya, tetapi tidak apa. Ketika saya berdiri di tempat ini, saya teringat masa lalu. Beliau ini adalah dosen-dosen saya, dan ini kakak-kakak saya juga semuanya. Saya berdiri di sini, saya teringat saya paduan suara di sini, dan satu kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau pagi hari ini, sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa, kita dipertemukan di tempat ini. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Kepada yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Gereja Pantai Kosta Bibis Sawahan yang saat ini diwakili oleh Bapak Insinyur Yos Hindarto Purnomo, MAMBA. Kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, Dr. Ishak Surya MAMTH, dan Dewan Rektorat Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya yang saya hormati. Bapak Ibu pimpinan gereja pendukung dan lembaga keagamaan yang hadir saat siang hari ini. Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya. Bapak Ibu, orang tua, wali murid, mahasiswa yang saat ini berbahagia, yang hari ini putra-putrinya diwisuda, dan seluruh mahasiswa yang berbahagia yang hari ini juga mengalami satu sukacita yang luar biasa. Bahkan setiap para tamu undangan yang berbahagia. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan yang tak terhingga. Hari ini, saat ini kita berkumpul dalam nama Tuhan untuk merayakan momen yang luar biasa, yakni kelulusan para mahasiswa kita dalam era yang diberkati ini. Terima kasih kepada hadirin yang setia, para dosen, staf, serta keluarga yang telah memberikan dukungan yang tak tergantikan dalam perjalanan pendidikan yang penuh tantangan. Hari ini tema yang kita angkat, tantangan akhir zaman, adalah refleksi yang mendalam tentang dunia yang terus berubah di sekitar kita. Era ini membawa transformasi yang mengguncang dasar-dasar kehidupan kita. Dan di dalamnya kita menemukan tantangan dan peluang yang tidak terhingga. Kita melangkah ke dalam era di mana teknologi menguasai hampir setiap aspek kehidupan. Namun di tengah perubahan yang begitu cepat, panggilan kita untuk melayani tetap tidak berubah. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13, sebab kamu telah dipanggil untuk hidup dalam kebebasan. Saudara-saudara, hanya janganlah kebebasan itu menjadi alasan bagi kamu untuk memuaskan keinginan daging.
Pelayanan yang berakar dalam iman adalah tanggapan kita terhadap panggilan ilahi. Ini adalah wujud nyata kasih kita kepada sesama yang mencerminkan kasih Tuhan kepada kita. Melalui pelayanan kita menemukan cara untuk memahami dan mengatasi tantangan yang datang dengan perubahan zaman. Tantangan yang mungkin terasa berat, tetapi di dalamnya mendapat kesempatan untuk membawa cahaya Kristus kepada dunia yang gelap. Pelayanan di era industri 5.0 adalah tantangan yang untuk tetap mengakar dalam nilai-nilai kerohanian di tengah-tengah gempuran teknologi. Ini adalah peluang untuk menyatukan kemajuan dengan etika Kristen yang kokoh. Dan sebagai lulusan yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan iman, Anda memiliki peranan penting dalam membentuk dunia baru yang mencerahkan dan memberi harapan. Kami memberkati Anda, para lulusan, untuk melangkah ke depan dengan keyakinan bahwa panggilan untuk melayani adalah panggilan yang tiada taranya. Terimalah tantangan dan peluang dengan rendah hati, karena di dalamnya Anda menemukan pertumbuhan transformasi dan pengaruh yang tak terhingga. Marilah kita bergandeng tangan dalam doa, memohon agar Tuhan memberi langkah-langkah Anda selanjutnya. Semoga karya tangannya selalu memberi arah dan makna dalam setiap tindakan kita. Dan dalam segala hal, marilah kita terus mengikuti contoh kasih dan pelayanan yang telah diberikan oleh Sang Pelayan Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan kiranya kasih dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Untuk para undangan, hadirin, dan wisudawan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Dan sebagai ucapan syukur kita akan akhiri acara ini dengan menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Dan doa penutup juga doa berkat. Mohon maaf, sidang Senat terbuka ke-17 akan ditutup oleh Ketua. Sidang Senat terbuka wisuda angkatan 2017 kami tutup. Untuk selanjutnya kita akan dipersilahkan untuk pembawa padel. Anggota Senat Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya meninggalkan ruang wisuda.
akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lindawati Gudarsono sebagai tim penatua dan pembina yayasan. Berterima kasih kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang sudah hadir menolong dan memberkati acara wisuda Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati baik rektor, para dosen, para wisudawan wisudawati, yayasan Bibis Sawahan, juga para orang tua dan semua yang hadir di tempat ini yang sudah berpartisipasi untuk berlangsungnya acara ini. Tuhan memberkati. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan mengirimkan mahasiswa-mahasiswi yang terpanggil untuk sekolah di Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya yang siap dibentuk dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia yang semakin gelap dan jahat ini. Mahasiswa, mahasiswi yang masih ada, Tuhan beri hikmat, memberi kekuatan bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan sejahtera daripada Tuhan. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman, kami mengangkat tangan kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan rohnya yang kudus. Menyertai setiap kami. Memberkati setiap kami. Dan membuat kami jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan segala berkat ini kami terima dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya kita ada acara sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama yang pertama dipersilahkan untuk para dosen maju ke depan ke atas podium. Sesi foto yang pertama dipersilahkan untuk para dosen untuk naik dan akan dilakukan sesi foto bersama-sama.